Ibu, kami mau belajar ya tentang bagaimana ibu itu memilah mengelola sampah di desa Sukunang. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana pemilahannya, gitu. Bu, ini kan kita menggerakkan masyarakat. Jadi bagaimana pengolahan sampah itu di sini dengan cara mandiri, produktif dan ramah lingkungan. Mandiri bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, produktif menghasilkan, tapi juga harus berwawasan lingkungan. Nah, bagaimana caranya itu kita sistem pengolahan sampah ini dengan cara dipilah. Pemilahannya itu di sumbernya, langsung di sumbernya dari rumah tangga itu langsung dari si penghasil sampah. Nah, pemilahan itu mengikuti yang laku jual, kemudian yang tidak laku jual dan organik. Ya, untuk begitu orang itu menghasilkan sampah, masyarakat menghasilkan sampah, mereka langsung memasukkan sesuai sampahnya dihasilkan. Nah, pemilahannya di rumah begitu di rumah sudah menghasilkan sampah, masukkan di situ untuk sampah yang laku jual, masuklah di sampah laku jual. Kemudian untuk sampah organik langsung masuk ke pengomposan. Kemudian untuk yang residu masuk yang di residu. Nah, untuk yang laku jual nanti kalau sudah banyak di rumah dikumpulkan ke dasar wisma. Kebetulan di sini kita kelompok-kelompok per dasar sudah dibuat ya, jadi nanti dari rumah anggota itu membawa ke dasar wisma. Nah, kita memberi jadwal 1 bulan sekali, tetapi kalau belum ada 1 bulan kok sudah penuh, nah itu baru kemudian boleh disetor duluan, tetapi harus laporan. Jadi oleh petugas dicatat dulu. Jadi itu saya sudah setor sampah bulan ini. Nah, nanti pas kumpulan kita absen yang mengumpulkan juga bawa catatan ya Bu. Iya, jadi hanya dicatat laporan saja, jadi kita model sedekah, jadi tidak harus menimbang dan lain sebagainya, sehingga mereka hanya laporan saya sudah setor, nah dicatat oleh pengurus. Nah, nanti begitu sudah kita pas waktunya kumpul, kita bacakan bulan ini yang tidak setor sampah ya si A, si B. Nah, nanti kalau setiap hari kok si A, setiap bulan kok kesebut terus, nah nanti lama-lama juga banyak orang bertanda tanya, ibunya sampahnya dikemanakan, masa 1 botol pun nggak pernah menghasilkan sampah yang untuk laku jual itu. Nah, itu akhirnya kita saling ini ya, alhamdulillah mereka memilahkan. Dan untuk yang tidak laku jual tetapi bisa didaur ulang oleh ibu dibuat kerajinan. Kerajinan. Nah, itu nanti hasil kerajinannya dijual nanti untuk si pengrajin. Tetapi kalau yang tadi yang laku jual yang masuk ke dawis itu hasil penjualannya kita kalau menjual 2 bulan sekali, hasil penjualannya dikumpulkan. Nah, dawis itu sendiri oleh dawis sendiri. Jadi kita serahkan ke mereka mau untuk apa. Ada yang untuk piknik, ada yang untuk beli seragam, ada yang untuk beli sembako. Kemudian kalau mau lebaran atau mau puasa itu untuk beli sembako, untuk bingkisan. Itu jadi itu yang jual. Kemudian yang kerajinan buat kerajinan. Kemudian untuk yang pengomposan dikomposkan itu mereka yang bisa melakukan di rumah ya bisa dilakukan di rumah. Tetapi untuk mereka yang tidak bisa melakukan di rumah, tidak punya lahan, kita siapkan bak kompos komunal. Jadi mereka membuang sampah organiknya di bak kompos komunal itu. Kompos itu dari apa bentuknya? Dari ya bak komposnya bak kompos komunal seperti ini. Jadi bak kompos. Nah, nanti mereka yang menghasilkan sampah organik langsung masukkan di sini kalau mereka tidak mengelola di rumahnya. Oh, jadi misal gini Bu, tadi setiap dawis punya seperti ini atau ada. Oh, dawis ada memang di kelompok-kelompok yang terdekat itu ada. Jadi nanti pusatnya di sini, di sini ada, di sana nanti juga ada. Nah, nanti ini juga ada aturannya. Kalau membuang di sini hanya sampah organiknya saja. Nah, kalau menghasilkan yang besar ya dipotong. Nanti kalau panen nanti dipanen bersama-sama, kemas, jual, hasilnya yang untuk bersama gitu. Kemudian yang selanjutnya itu
apa teknologi tepat guna apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengelola? Ya kami teknologi tepat guna itu kami mengenalkan ke masyarakat bagaimana memanen air hujan. Karena apa? Selama ini yang kita tahu biasanya orang memanen air hujan itu di tempat yang kering. Tapi jangan salah, di rumah-rumah yang sudah mulai berimpitan pun sudah mulai kekurangan air. Karena apa? Begitu rumah berimpitan, sisa tanah sedikit sudah diplaster, konflik. Nah, akhirnya asupan air ke tanah Kurang. sedikit ya, sehingga lama-kelamaan akan kurang keringan. Nah, makanya kami mengajak mereka luangkan tanahmu sedikit tanpa diplester, tanpa dikonflik. Kita hanya cukup setengah meter cukup. Nah, nanti kita panen air hujan dari genteng yang kemudian diarahkan ke situ. Nah, nanti kita buatkan sumur peresapan. Nah, sumur peresapanan itu bisa menggunakan badan jalan juga bisa. Nanti diarahkan di situ. Nah, setiap rumah kalau melakukan hal itu resiko kekeringan sangat kecil dan kan bisa ini juga mengurangi risiko banjir. Kemudian ada bagaimana kami mengajak mereka menghemat air, jadi mandi menggunakan shower itu bisa menghemat 3 kali lebih hemat daripada menggunakan kayu. Pakai shower itu lebih Dan shower tidak harus beli yang jadi. Nah, kita kenalkan pakai buatan sendiri, pakai peralon yang dilubang-lubang. Nah, itu lebih hemat. Jadi karena sasaran kami yang menengah ke bawah, kalau mau beli shower kan mahal. Nah, makanya pakai peralon. Nah, itu bisa menghemat air, menghemat limbah, menghemat biaya listrik, kemudian bisa mengurangi tempat untuk perindukannya. Nah, kemudian kami juga ada urinoid, jadi urin manusia. Kalau saya kan nggak punya ternak ya, makanya urinnya bapaknya yang dimanfaatkan. Caranya gimana menampung itu? Penampungannya pakai apa nih? Apa kalau langsung Bu, langsung tetap di situ ada urinoidnya itu kan bapak-bapak itu kan ada ya Pak ya, ada model tempat yang kayak apa? Nah, itu di situ nanti ada memang ada kemudian kita siapkan ada 3, jadi nanti kalau gitu urinnya pertama nanti akan ke tabung pertama begitu di sini bertambah lagi meluber ke tabung kedua meluber lagi ketiga. Nah, nanti luberan itu sudah siap untuk pupuk cair dan siram-siram, sehingga kalau kita menggunakan itu kita akan hemat air tanah juga, karena kan di situ juga menghasilkan air juga. Jadi urinnya bisa Pengelolaan cara mengolahnya diberi apa cuma dibiarkan saja? Dibiarkan saja, hanya memang ada khusus ya. Jadi nanti setiap 2 minggu sekali atau paling cepatnya ya seminggu sekali itu bisa dituang EN4 dan larutan gula. Itu cuma 1 tutup botol saja. Kemudian nanti untuk yang tabung kedua itu nanti bisa 1 tahun sekali bisa dimasukkan. Seandainya kadang kering Bu, itu bisa dibersihkan, yang kemudian nanti itu bisa ditambahkan lagi pupuk kandang. Dan juga bisa kalau ada pelepah pisang bisa tunggul pisang itu untuk sedikit saja, hanya untuk kalau awal kan harus ada kantor. Untuk yang ketiga sudah memang yang perawatannya seperti itu. Kemudian ada juga kulkas alami. Ya, jadi kita tapi kalau sekarang sih sudah banyak orang memakai kulkas ya, kulkas listrik, tapi kita pakai gerabah tanah, gerabah yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Nah, nanti ya kendil. Nah, seperti kendil nanti ada selas begini. Nah, di sini nanti dikasih pasir. Nah, nanti setiap 2 hari sekali tuang air untuk menyimpan sayuran, itu bisa tahan 2 sampai 3 hari tetap segar. Jadi tapi ditutup apa seperti memetik. Berarti pasirnya di atas. Apanya? Pasirnya. Ya, pasir di bawah, samping aja. Oh, di samping. Samping saja. Jadi itu untuk menyimpan sayuran itu tahan 2 sampai 3 hari tetap segar. Jadi seperti memetik. Hanya kemudian nanti kalau sudah menjadi 4 hari, 5 hari kayak gitu menguning, rontok, seperti kayak di 3 hari lah ya. 3 hari. Walaupun kalau di kulkas sebenarnya juga masih segar, tapi kalau di kulkas itu begitu menghasilkan sayuran, masukkan pitulah itu kan biasanya kering ya.
Terus selanjutnya produk-produknya Bu yang dihasilkan dari anorganik. Tadi organik kan pupuk Organik kan tadi ya, sudah pupuk cair, pupuk kemudian kita kompos. selain hasilnya ya kayak kompos, kayak pupuk cair, seperti kerajinan, kayak gitu kan kita juga akhirnya bisa menghasilkan alat-alat kayak alat komposter, Itu bikin sendiri. biopori, kita buat sendiri. Jadi memang dulu ide rekayasa kami yang kemudian di sini bisa kita jual juga, kita memberdayakan mereka kalau kamu mau buat itu ya bisa dijual. Jadi akhirnya dari pengelolaan sampah ini ya kita bisa menjual alatnya, bisa menjual hasilnya, bisa menjual ilmunya. Iya betul. Seperti itu. Kemudian untuk cara Ibu itu mengajak masyarakat tuh untuk awal-awalnya untuk apa ya, mengelola sampah itu ya, Ibu cerita bagaimana cara mengajak masyarakat gitu biar pada mengikuti apa, mereka bisa mandiri mengelola sampahnya sendiri itu bagaimana? Awalnya kan kami memang beri contoh dulu. Jadi waktu itu kami mencoba dulu. Pertama kami belajarnya pemulung. Kami mencari data dulu. Sebenarnya pemulung itu apa? Ternyata setelah kita melihat pemulung, ternyata pemulung itu tugasnya hanya memilah sampah. Nah kita berarti kalau kita pilahkan di rumah ya sampahnya lebih berkualitas. Makanya akhirnya kami begitu kita bisa yang aku jual ini, yang tidak laku jual bisa daur ulang ini, yang tidak laku jual dan tidak bisa daur ulang ini, dan yang bisa dikomposkan ini, makanya kemudian kami mencoba di rumah. Waktu itu selama 4 bulan kami mencoba memilahkan, membuat kerajinan, membuat kompos. Jadi saya dengan suami itu kayak tantangan ya. Jadi jenengan apa gitu ya? jenengan yang mengatasi sampah organiknya, nanti kalau masyarakat bisa seperti apa, kemudian saya produknya. Nah waktu itu selama 4 bulan ternyata menghasilkan. Jadi sampah yang laku jual kita terkumpul ada, dan ternyata kalau dijual ya lumayan laku. Kemudian sampah yang tidak laku jual bisa didaur ulang, saya menghasilkan kerajinan juga. Kemudian untuk sampah organik jadi kompos juga. Kemudian hasil residunya sedikit sekali. Nah dalam waktu 4 bulan tadi akhirnya ditularkan ke masyarakat. Karena kami punya prinsip ya, satu keteladanan lebih berarti daripada 1000 nasihat. Makanya kami nggak mau banyak ngomong dulu, tapi kuncinya di situ. Melakukan dulu. Iya betul. Contoh dulu. Nah ternyata waktu itu hanya sederhana sih dengan obrolan ronda, karena kalau mau mengumpulkan banyak nanti bisa ya susah. Obrolan santai dulu ya Bu. Namanya pengelolaan sampah zaman dulu belum, mereka belum merasa bermasalah kan. Nah sampah itu sulit untuk mengalir, makanya kemudian kami hanya di obrolan kecil. Dan waktu itu Pak Bis menyampaikan di obrolan ronda dari 24 itu ya ternyata hanya 4 orang. Tapi buat kami nggak masalah, pokoknya ya tetap di jalan kita tetap ternyata begitu dari ngomong sana ngomong sini, dari 4 itu kan kemudian ngobrol sana ngobrol sini, ternyata masyarakat ya kita lihat. Nah akhirnya membentuk kepengurusan. Begitu ada kepengurusan, akhirnya kita menyampaikan ke ketua-ketuanya, kamu di acara lain-lain tolong sampaikan ini, kemudian didampingi oleh pengurus. Dan alhamdulillah sambutannya baik, dan berjalan dengan monitoring itu tetap kita lakukan sampai sekarang. Ternyata monitoring dengan membuat program itu lebih susah monitoring. Menjaga keberlangsungan. Iya. Oh Tuhan, ada nggak kendala orang yang misalnya di apa, terus kan mungkin awal-awal iya dulu kan seperti nakal ya. Ada Bu, jadi dulu itu ada kan, kalau dulu kan kita memang siapkan beberapa drum ya pinggir-pinggir jalan kayak gitu, jadi biar masyarakat itu lebih cepat kayak gitu kan. Menaruhnya sampah jadi tidak harus ke ketua ke kumpulan bawit ya. Kan itu ada Bu yang kemudian dibakar itu. Malah dibakar. Kemudian kita bersihkan, kita taruh lagi, kok bakar lagi, akhirnya kita ada juga yang kemudian mengadakan pendekatan gitu. Jadi kami gini,
ada orang yang memusuhin itu kita nggak ambil siapa ya, itu yang tidak kita musuhin. Jadi siapapun yang musuh kita nggak mau menanggapi, dan kita malah itu mencoba merangkul. Jadi kita undang lah kalau ada acara kita. Karena apa, kalau mereka memusuhin kemudian kami juga Lawan. melawan, mereka akan mencari teman. Karena mencari teman baik dengan teman yang tidak baik itu lebih mudah yang tidak baik ya. Itu jadi ya udah, kita tetap harus konsisten bagaimana mengolah sampah. Yang intinya kami yang perlu kami jaga itu perempuan normal itu kan seperti ini ya Bu. Nah yang perlu kita jaga itu yang di tengah-tengah, karena di tengah-tengah ini kalau yang kiri itu nariknya lebih kenceng, fondasinya lebih ya. kenceng, nah nanti dia akan ke kiri. Kalau yang militan itu yang ke kanan, kalau kita yang militan nggak lebih kenceng, kalah kan ya. Makanya yang kita perhatikan justru yang di tengah ya. Kalau yang sudah ini nih nanti pasti ada waktunya. Itu kami berpikirnya seperti itu. Kalau yang tengah ini yang perlu harus sering dikuatkan gitu. Kan orang awam ibu kan nggak tahu ngapain sih repot-repot, dibakar aja 5 menit selesai. Nah terus ibu mau penjelasan nggak, misalnya gini loh, kita kan butuh menjaga misalnya keberlangsungan supaya tidak polusi dan sebagainya. Kan ngomong ilmiah ya, menurut saya kan pendidikannya masyarakat, maksudnya enggak masyarakatnya gitu. Terus gimana caranya, kan kadang-kadang susah Bu. Ya, memang memberi ya, kesadaran itu, memberi kesadaran ke masyarakat itu memang gampang-gampang susah ya. Tapi ini benar-benar terjadi dulu waktu saya masuk di sini tahun 97 itu hampir setiap rumah itu melakukan pembakaran sampah, bahkan seperti makan sehari 3 kali. Karena apa? Sampah itu masuk ke tungku, jadi pagi masak masuk tungku, siang masak masuk tungku, sore masak masuk. Nah, tetapi setelah berjalannya waktu kan kita sampaikan bahayanya membakar sampah. Karena kan sampah sekarang kan sudah tidak bersahabat, kita sampaikan. Kemudian bagaimana kalau nimbun sampah itu kita sampaikan, kita semua sampaikan. Nah, setelah kita melakukan gerakan itu, pelan-pelan mereka kemudian mengurangi membakar. Ternyata tungkunya mereka akhirnya merasakan. Kan setelah itu kemudian ada gas juga, tapi ada juga yang masih bakar di karangan itu masih. Tapi kan begitu mereka hari demi hari begitu nggak bakar sampah kok merasakan ada kenyamanan, ada gitu. Alhamdulillah sekarang masih ada tapi nggak banyak, jadi hanya 1, 2, 3. Nanti mereka membakarnya tidak setiap hari. Oh ya, berkurang, jadi sekali, proses 2 kali itu pun ya. ya seakan-akan kayak ngumpet karena sudah mulai jadi ada rasa dampak sosial jadi sudah mulai nggak nyaman, nggak enak kayak gitu. Dan kadang kami sekarang saya juga sering menyampaikan di forum, kalau kami diberi kesempatan itu ya kami sampaikan, kalau jenengan memang masih nekat mau bakar sampah, bakarlah, tetapi jangan sampai tetanggamu mencium bau bakaran sampah. Kayak gitu. Jadi sehingga nanti yang merasakan limbahnya tidak tetangga tetapi kalian. Tapi emang ini udaranya sejuk nih, karena mungkin pas nggak ada yang bakar. Nah itu Bu, tapi memang butuh waktu Bu. Jadi saya sendiri juga kadang nggak segan-segan untuk begitu ada pembakaran sampah langsung kami matiin. Itu sering saya melakukan hal itu. Jadi memang harus ada orang yang berani juga. Iya benar. Tapi saya kadang berpikir ya biarin deh orang menganggap saya kayak orang gila atau apa, tapi saya berusaha untuk mengajak masyarakat hidup sehat. Luar biasa. Selama ini edukasinya ke orang dewasa nih, untuk semua anak gimana? ke anak-anak juga tetap kita edukasi Dalam waktu yang sama dengan orang dewasa atau di apa kumpul sendiri gitu. Yang terus kita tekan adalah orang tuanya, yang kemudian orang tua anak akan karena kita nggak mungkin nganur dan anak ya. Alhamdulillah kita mengadakan acara kayak gitu sampah nggak berserakan. Kemarin kita itu juga mengadakan
acara ulang tahun padahal satu mangkok Dengan kesadaran sudah dengan kesadaran kita siapkan tempat sampah, mereka sudah menempatkan, bahkan mereka yang jualan hasil sampahnya mereka Kumpulkan pilahkan sendiri. kumpulkan sendiri, yang kemudian mereka pilahkan sendiri. Jadi sudah alhamdulillah kesadaran masyarakat Jadi sudah mulai, kebiasaan walaupun ya kita memang berusaha membudayakan pembuangan sampah. Gotong royong sekarang akhirnya juga terbentuk. Jadi setiap 1 bulan sekali pasti ada acara gotong royong di sini. kebersihan. Iya. Jadi untuk bulan pertama kita lakukan kebersihan lingkungan. Bulan kedua kita kan kalau mau jual sampah kita pembelian lebih khusus biar hasilnya lebih naik. Nah, Kan mereka mulai merasakan hasil ya. Iya. Oh ternyata sampah bisa iya menghasilkan. Bu, jadi dari pengolahan sampah ini kalau dari awal mungkin kalau baru mulai nggak terlihat, tapi begitu sudah jalan ya Mulai jadi ekonomi dapat, ekonomi juga Betul. dapat di sini. Jadi dulu di sini sebelum kita konsisten pengolahan sampah itu kayak diare, kayak wabah penyakit demam berdarah itu hampir mewabah, itu banyak yang kena, tapi setelah itu sering dipaniki. Kalau yang sampah kaleng itu gimana? Kaleng itu dijual. menyelesaikan sampah Jadi ya memang gampang-gampang susah ya menggerakkan masyarakat, tapi proses tidak bisa. Itu tidak bukan berarti tidak bisa. Sudah ya. Oke, sudah. Terima Makasih Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan kami di sekolah Bisa melanjutkan juga di rumah. mensosialisasikan ke Ya, Ibu. anak-anak. Iya.